Kami rindu akan kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Amin. Karena ketika kami sedang dalam kegelapan, ketika kami sedang belum menjadi anak-Mu Tuhan, Engkau yang mencari kami, Engkau yang terus mengetuk hati kami. Ketika kami waktu itu sakit, Engkau datang menyembuhkan kami, mengubah hidup kami. Ketika hari itu hati kami hancur, kami tersesat, dan Engkau datang dan Engkau pulihkan dan berikan damai sejahtera buat kami. Ketika kami masih terhilang Tuhan, Engkau yang sudah mencari kami, Engkau yang sudah menentukan untuk kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami diubahkan, kami tidak sama lagi, karena Engkau telah melahirkan kami menjadi ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, Engkau tinggal di dalam kami Tuhan. Allah yang Maha Kuasa tinggal di dalam diri kami. Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, kuasa yang terbesar di alam ini Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi Engkau telah berikan kepada kami, dan Engkau tinggal di dalam kami, dan Engkau menjadikan segala sesuatu menjadi nyata dalam hidup kami. Kasih-Mu menjadi nyata, surga menjadi nyata, kehidupan ilahi menjadi nyata dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kekayaan kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya dalam segala hal. Haleluya. Drop it. Pengalaman mengenal Yesus adalah pengalaman yang awal yang harus kita alami untuk kita mengalami keselamatan. Tetapi pengalaman itu tidak boleh berhenti di situ. Kebanyakan orang Kristen punya pengalaman menerima Yesus, percaya kepada Yesus, mendapatkan hidup yang kekal, tetapi berhenti di sana. Ada satu pengalaman yang lain, saudara, yang Tuhan inginkan dialami oleh semua orang yang sudah percaya, yaitu pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus. Ini adalah pengalaman di mana saudara mengalami satu peristiwa kecil yang biasa, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Haleluya. Petrus adalah seorang Yahudi biasa yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa. Petrus adalah seorang nelayan yang biasa, yang dia pikir tidak mungkin dia akan mengadakan tanda mujizat dan tanda ajaib. Tetapi pengalaman pada waktu dia dibaptis oleh Roh Kudus, turunlah lidah-lidah api, dan dia kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia berkata-kata di dalam bahasa roh. Pada waktu dia mengalami baptisan Roh Kudus, dia berkata kepada semua orang Israel, ketahuilah apa yang kami alami hari ini adalah apa yang dinubuatkan Tuhan, bahwa pada hari terakhir Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua manusia, dan semua mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang kalian lihat hari ini, yang kami alami, adalah pengalaman di mana kami dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika saat itu, saudara, ada orang lumpuh di depan bait Allah. Petrus dan Yohanes dan murid yang lain berdoa, dan orang lumpuh pun itu berjalan. Dan pada waktu satu saat Petrus sedang berdoa, Roh Kudus yang sama yang membaptis dia dan memberikan tanda dengan doa dalam bahasa roh yang menyembuhkan orang yang lumpuh itu berbicara kepada Petrus, Petrus, pergilah ke Yope, di sana ada seorang yang akan aku selamatkan. Dan Petrus pun taat, dijemput sama orang-orang dari utusan rumah seorang kafir yang bernama Cornelius. Itu adalah seorang berasal dari suku Itali, orang Itali yang kemudian menjadi perwira tinggi yang memimpin menjajah Israel pada waktu itu. Pada waktu Petrus bertemu dengan Cornelius, Petrus menjelaskan tentang Injil, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pada waktu Roh Kudus tiba-tiba turun atas Cornelius, Cornelius pun berdoa di dalam bahasa roh.
dan kemudian istrinya, anaknya, saudara-saudaranya Cornelius, orang-orang yang disebut orang kafir ini, akhirnya mereka pun menerima Roh Kudus dan dibaptis oleh Roh Kudus dengan berkata-kata di dalam bahasa roh. Bukan hanya berhenti di situ, saudara. Kemudian pergilah ke Efesus, dan di Efesus pun ada beberapa orang yang sudah percaya Yesus. Pada waktu ditanya, apakah kau sudah menerima Roh Kudus? Belum. Dan begitu mereka dibaptis oleh Roh Kudus, ditumpangkan tangan oleh Paulus, dan orang-orang itu mulai berdoa di dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan 2 tahun kemudian 12 orang ini memberitakan Injil sampai seluruh Asia mendengar Injil. Saudara, pengalaman kecil yang tidak terlihat oleh banyak orang, tetapi yang kau alami pada waktu kau dibaptis Roh Kudus akan menjadi pengalaman yang membuat perubahan besar. Amin. Pengalamannya kecil, tetapi perubahannya sangat besar dalam hidup saudara. Saya masih ingat waktu saya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, saya pergi ke gereja, saya tahu Tuhan Yesus, tetapi saya belum pernah mengusir setan. Saya belum pernah menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang kesurupan, memulihkan perkawinan yang rusak. Belum pernah saya mendoakan orang yang gila. Belum pernah saya menyembuhkan orang yang sakit jantung. Tetapi tiba-tiba waktu saya sedang kuliah di Amerika, saudara, setelah saya punya 2 orang anak, saudara, tiba-tiba ada seorang yang datang ke tempat di mana saya sedang duduk makan di kafetaria itu, saudara. Tiba-tiba orang itu berkata, bolehkah saya menceritakan sesuatu kepada kamu? Boleh, apa? Aku mau menceritakan tentang baptisan Roh Kudus. Kamu kan tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada setiap orang Roh Kudus. Iya, benar. Dan dia mau supaya kamu diberi kuasa untuk kamu memberitakan Injil. Itulah pertama kali panggilan Tuhan dalam hidup saya yang disampaikan oleh orang ini. Orang ini orang Amerika asli. Dan kemudian diceritakan tentang tanda yang akan menyertai kamu. Kamu akan berdoa di dalam bahasa yang baru, kamu akan berdoa di dalam bahasa roh, dan kamu akan memberitakan Injil. Waktu itu saya sama sekali gak kepikiran menjadi penginjil, apalagi jadi gembala sidang, sama sekali enggak. Tetapi pada waktu dia doakan, tumpang tangan atas saya, kemudian tiba-tiba di dalam diri saya mengalir aliran seperti saya mau memuliakan Tuhan dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Kemudian keluarlah kata-kata dalam bahasa roh. Dan pada waktu itu hati saya menyala-nyala untuk Tuhan. Dan saya yang tadinya selama 30 tahun saya hidup, tidak pernah sama sekali saya membaca Alkitab sampai tuntas, sudah. Tidak pernah. Bahkan saya baca buku 5.000 untuk program master saya, 10.000, 15.000 halaman untuk program doktor saya. Tetapi tidak pernah saya baca Alkitab yang cuma segini. Tetapi hari itu, saudara, mendorong saya untuk membaca Alkitab. Dalam waktu 90 hari, Alkitab untuk pertama kalinya selesai saya baca. Dan pada waktu itu Roh Kudus memberikan kepada saya kuasa dorongan untuk melayani orang. Dan saya mulai mendoakan orang-orang yang sakit. Dan orang yang sakit sembuh. Saya pulang ke Indonesia, saya melayani supir saya yang Muslim, dan kemudian dia terima Yesus, dan kemudian dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Dan kemudian pembantu saya, dan kemudian pegawai saya, beberapa di antara mereka sudah naik ke surga, dan beberapa orang yang kemudian dibaptis menjadi hamba Tuhan, yang jadinya pembantu sekali di pendeta. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, dan kemudian ada banyak orang-orang yang tadinya sudah tidak ada harapan, jantungnya sudah potol, sudah mati. Karena apa? Karena klepnya sudah tinggal berfungsi 10%. Tetapi Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Dan orang ini rasuk setan dilepaskan, dan tercatatlah sampai hari ini, saudara, sekitar hampir 700 orang yang dibaptis. Waktu itu, kalau saya tidak dibaptis Roh Kudus, saya akan menjadi seperti orang lain kebanyakan. Tetapi satu pengalaman kecil yang dibaptis oleh Roh Kudus membawa perubahan yang besar dalam hidup saya. Tadinya, saudara, jangankan mengusir setan, jangankan melayani orang yang kesurupan, apalagi yang kena penyakit kanker, penyakit menular. Saya takutnya bukan main, saudara.
Karena saya pun tubuh saya penuh dengan sakit penyakit. Tiap hari makan 14 macam obat, saudara. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun dalam diri saya, kuasa Tuhan bekerja, sakit penyakit hilang. Saya mulai menyadari hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Waktu saya berjalan, kalau Yesus yang Maha Kuasa sekarang itu tinggal di dalam diri saya, maka tidak ada lagi yang saya takutkan. Tidak ada lagi musuh yang tidak bisa saya kalahkan. Tidak ada lagi setan yang tidak bisa saya usir. Tidak ada lagi masalah yang tidak bisa saya selesaikan. Karena Allah yang Maha Kuasa tinggal di dalam saya, maka saya bisa selesaikan semua masalah saya. Saya yang tadinya orang yang sangat penakut, orang yang penuh dengan batuk-batuk, sampai 15 tahun saya minum obat tidak pernah sembuh. Sampai satu saat profesor yang melayani saya di Jakarta waktu belum sakit itu, saudara, ketika pulang ketemu saya dan dia langsung tanya, itu ketemunya di bandara, saudara ya, Bapak yang sakit 15 tahun lebih ya, yang saya kasih obat terus gak sembuh-sembuh. Dia ngomongnya begitu, saudara. Iya dok, iya prof, ya profesor kan. Tapi saya sudah disembuhkan Tuhan, haleluya. Dan waktu saudara dijamah disembuhkan Tuhan, orang lain gak ada yang mengira, saudara. Karena itu adalah saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Hanya 2 orang di dunia ini yang akan terus bersama-sama sampai selama-lamanya. Waktu saudara sakit, waktu saudara kesepian, waktu saudara sendirian, sampai nanti waktu saudara dipanggil Tuhan, saudara gak punya teman yang lain. Saudara hanya tinggal diri saudara dan bersama dengan Tuhan. Dan waktu saudara dibaptis Roh Kudus, itulah pengalaman saudara menjadi satu dengan Tuhan. Saudara bayangin kalau ada orang yang dibaptis Roh Kudus, dia kenal Tuhan tetapi dia tidak tahu bahwa dia satu dengan Tuhan. Ada banyak orang-orang seperti saya dulu bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi saya nggak tahu bahwa saya satu dengan dia, bahwa dia sudah tinggal di dalam diri saya, bahwa dia yang lebih besar ada di dalam diri saya. Tapi pikiran saya masih menjadi pikiran manusia yang lama. Roh Kudus tidak bekerja dalam diri saya karena saya tidak percaya kepada Roh Kudus. Bahkan saya mengatakan orang yang berbahasa roh itu seperti orang yang kesurupan. Saya jangankan kepengin, saudara, malah saya lari kalau ada orang di dalam ibadah berbahasa roh. Karena ketika Roh Kudus turun atas saudara, saudara akan menerima kuasa. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Bagaimana seorang Petrus yang adalah seorang nelayan pergi memberitakan Injil kepada seorang Cornelius yang adalah orang Italia. Kemudian Petrus yang dipenuhi Roh Kudus menceritakan tentang Yesus kepada Cornelius, dan Cornelius orang yang kafir ini kemudian percaya kepada Yesus, dan Cornelius pun dibaptis Roh Kudus sama seperti Petrus. Dan Cornelius pun mengajak sisi rumahnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dan terus berjalan, saudara, sampai hari ini. Hanya ketika seseorang dibaptis Roh Kudus, orang itu punya kerinduan untuk memenangkan jiwa. Saudara, kalau Roh Tuhan di dalam diri saudara padam, saudara tidak punya kerinduan memenangkan jiwa. Saudara akan berpikir, jangankan memenangkan jiwa, dapur butuh makan aja saya sudah stres. Butuh nasi di rumah pun saya sudah susah. Buat bayar kontrakan pun saya sudah susah. Apalagi bicara memenangkan jiwa. Saudara akan melihat masalah kecil sepertinya besarnya bukan main. Tetapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus dan Roh Tuhan menyala-nyala, jangankan soal dapur ada beras atau tidak, jangankan saudara bayar tagihan rumah besar atau kecil, ada pisau di kepala saudara pun saudara bilang, aku tidak takut karena Yesusku
hidup selamanya. Dan kalau kamu mau potong leherku, potong saja. Karena hidupku bukan yang ini. Hidupku adalah hidup bersama dengan Tuhan yang selamanya di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Nggak akan khawatir dan takut soal makanan, minuman, soal pakaian, soal di dapur ada beras atau tidak, soal bayar kontrakan naik atau turun. Tidak ada masalah. Yang engkau pikirkan hanya jadikan aku Tuhan untuk menjadi penjaga jiwa. Itu yang terjadi pada diri Petrus. Tidak ada ketakutan menghadapi situasi hidup apapun. Kalau roh Tuhan di dalam diri saudara menyala-nyala, maka engkau akan dapati sukacita besar waktu engkau memenangkan jiwa. Haleluya. Satu jiwa diselamatkan, walaupun itu pemulung, walaupun itu orang gila di pinggir jalan, saudara akan membuat surga dan para malaikatnya bersorak-sorai. Haleluya. Saudara akan merasakan the joy yang tidak dapat terkatakan, the unspeakable joy, sukacita yang gak bisa diucapkan karena adanya keselamatan satu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari kita buka Kisah Rasul 10 ayat 42 sampai dengan ayat 47 ya. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil ya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan dapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang kafir, orang-orang bukan Yahudi, ternyata berkata-kata di dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? haleluya. Saudara, pengalaman Petrus menyelamatkan dan memenangkan jiwa Kornelius itu adalah pengalaman yang menjadi hidup pada waktu dia telah dibaptis Roh Kudus. Sebelumnya Petrus itu jangankan pergi menginjil kepada orang yang belum percaya. Dia masuk ke dalam rumah orang lain pun dia merasa dirinya najis. Karena apa? Karena dalam pikirannya masih ada hukum-hukum Taurat yang lama dia pelajari. Tetapi kemudian dia tahu bahwa Tuhan bukan Allah yang membedakan orang. Mari kita lihat apa yang dikatakan Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 kita baca sama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Haleluya. Saudara, kita semua ini sama dicintai dan disayang Tuhan. Kita semuanya ini sama dipilih dan diselamatkan Tuhan. Tetapi apakah kita mau meresponi kasih Tuhan yang diberikan kepada kita? Kalau kita mau meresponi, maka kita akan punya pengalaman yang baru, yaitu kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Yesus pernah buat perumpamaan seperti bapa yang sayang sama anaknya. Tidak mungkin kalau anaknya minta nasi dikasih ular, minta roti dikasih kalajengking. Tidak ada. Bapa di surga begitu sayang kepada anak-anaknya. Dan kemudian sampailah, kalau kamu merindukan, minta dibaptis Roh Kudus, maka Bapa di surga akan memberikan kamu baptisan Roh Kudus. Saudara, jadi baptisan Roh Kudus itu harus dimulai dengan hati yang
rindu, minta, saudara. Karena Tuhan tidak mau memaksa orang untuk menerima baptisan Roh Kudus, nggak mau. Sama seperti saudara waktu mau diselamatkan, percaya sama Yesus, itu kan dari iman saudara, karena dari kerelaan saudara, dari hati tulus saudara mau percaya. Tetapi setelah itu saudara harus punya kerinduan, kehausan untuk minta sama Bapa untuk saudara dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian kalau saudara sudah haus, rindu, dan keinginan saudara besar untuk menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan turun atas kamu. Di Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Kisah 1 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Dan kamu akan menerima kuasa. Sama-sama katakan, aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas aku. Saudara perhatikan, kuasa ini akan terlihat, saudara, akan menjadi nyata buat saudara. Saudara, banyak orang Kristen ikut Tuhan tapi tidak punya kuasa, ya kan? Nggak nyata, nggak pernah menangkan jiwa, nggak nyata, Tuhannya nggak nyata. Ada orang sakit, yang lain ya tetap sakit. Ada orang yang tersesat, ya lain tetap tersesat. Ada orang yang dirasuk setan, ya orang tetap dirasukan. Tetapi kalau saudara punya kuasa, saudara bilang, nggak wajar kamu sakit, kamu sembuh oleh bilu-bilu Yesus, aku doakan, jadilah sembuh. Haleluya. Saudara kata orang miskin, nggak wajar, Bapak di surga nggak mau ada yang miskin. Bapakmu kaya raya, kamu juga pasti diberkati. Aku doakan supaya engkau diputuskan dari segala kutuk kemiskinan, dan sekarang terbukalah pintu-pintu gerbang berkat. Engkau diberkati, engkau akan menjadi kaya raya. Haleluya. Saudara nggak akan diam saja kalau melihat orang sakit, orang miskin, orang dirasuk setan, tetapi saudara ingin melakukan sesuatu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara adalah kuasa yang nyata, yang ingin menjangkau semua orang. Amin. Hal kecil tetapi mempunyai pengaruh yang besar. Amin. Itulah baptisan Roh Kudus. Itulah tanda berkata-kata di dalam bahasa Roh. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19. Ayat yang kedua langsung sampai ke ayat yang ke-6, ya. Ayat 2 saja dan kemudian pindah ke 6. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlahnya berapa, saudara? Ayat 7. Jumlah mereka adalah kira-kira hanya 12 orang. Hanya 12 orang, saudara, ya. Kemudian lanjut lagi sampai ayat yang ke-10. Coba dibaca ayat yang ke-10. Hal ini dilakukannya berapa lama, saudara? 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara bayangkan, 2 tahun umurnya orang yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba bisa membuat semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini luar biasa. Saudara, jangan bayangin orang-orang pada waktu itu yang digambarkan di sini menginjil bawa buku Injil. Nggak ada, karena belum ada buku Injil. Hanya dengar lewat mulut saja. Yesus bangkit dari dalam mati. Waktu Paulus berkata kepada Cornelius, Cornelius, percayalah kepada Yesus yang disalibkan, yang pada hari ketiga bangkit dari dalam mati. Dialah yang akan membuat kamu menjadi ciptaan yang baru. Kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan, dosamu diampuni. Petrus bilang kepada Cornelius, dan Cornelius bilang, ya aku percaya Bapak Petrus, aku percaya Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia, yang mati di kayu salib dan menebus dosaku dan bangkit pada hari ketiga. Aku terima kuasa kebangkitan itu. Dan waktu itu Roh Kudus turun atas dia. Ada Injil
Nggak ada. Mesin cetak nggak ada. Mesin tulis nggak ada. Mesin ketik nggak ada. Bolpen masih susah. Hanya 1-2 orang yang punya. Gitu ya. Saudara, tetapi mereka memberitakan Injil secara lisan. Dan itu yang mengubah. Tapi bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang punya buku setebal ini, saudara? Hukum Taurat, saudara. Semua perjanjian lama itu mereka sudah baca, ahli Taurat, tetapi mereka tidak mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak menerima kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hukum Taurat hanya menjadi peraturan-peraturan yang tidak menyelamatkan dirinya dan juga tidak menyelamatkan orang lain. Karena hukum Taurat hanya menyadarkan orang akan dosa dan akan kematian dan akan hukuman atas dosa. Tetapi Injil mendatangkan kasih karunia, pengampunan dan keselamatan. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan bahwa pada gereja mula-mula waktu itu tidak punya buku, tidak punya Alkitab, tidak punya Injil, tetapi mereka punya baptisan Roh Kudus, dan itu menyebabkan seluruh Asia menerima Yesus. Saya mau sampaikan kepada saudara juga di tempat ini. Mungkin kita nggak punya Injil, nggak punya tertulis, nggak punya handphone, tetapi saya mau kasih tahu, kalau saudara punya baptisan Roh Kudus, kalau kita semua percaya kepada baptisan Roh Kudus, maka tidak perlu 2 tahun, saudara. Seluruh kasih ini akan mendengar firman Allah. Haleluya. Saudara akan punya gairah, akan punya semangat, akan punya api yang sama untuk menjadikan kota Bekasi menjadi kota yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saudara tidak mau ada orang yang akan masuk neraka, saudara tidak mau ada orang yang binasa, saudara tidak mau ada orang yang sakit, saudara tidak mau ada orang yang miskin, saudara tidak mau ada orang yang terbelenggu oleh kuasa setan. Saudara mau membebaskan mereka. Saya merindukan saudara, baptisan Roh Kudus akan menjadi milik saudara semuanya. Karena tidak ada seorang pun di sini yang dibedakan. Amin. Kalau ada di antara saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh, hari ini saudara angkat tangan, saya tumpang tangan, dan saudara mulai berdoa di dalam bahasa roh dengan iman. Bahasa roh itu adalah api Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang keluar melalui lidah saudara. Maka digambarkan Roh Kudus itu seperti lidah api. Apinya sudah ada di dalam sini saudara, tetapi lidahnya hanya bisa dipakai kalau saudara mau berkata-kata. Karena tidak ada api Roh Kudus di sini yang bisa mengeluarkan bahasa roh kalau lidahnya tidak diucapkan. Hanya apabila lidah saudara mau gerakan, saudara mau pakai memuliakan Tuhan, maka barulah akan ada aliran bahasa roh yang tidak akan berhenti. Ketika saudara berbahasa roh, maka saudara akan jumpai kelemahan akan berubah menjadi kekuatan. Haleluya. Maka saudara tidak lagi melihat masalah di depan saudara sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi saudara tahu bahwa di dalam diri saudara ada kuasa yang lebih besar yang bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada di depan saudara. Haleluya. Ketika saudara menyadari roh Allah dalam diri saudara, saudara menyadari bahwa penyakit tidak ada kuasanya dalam diriku, tetapi roh Allah yang adalah kesembuhan akan mengalirkan kesehatan bagi tubuhku, dan tubuhku semakin lama akan semakin sehat. Amin. Karena Tuhan tidak menginginkan saudara tidak menerima yang terbaik. Saya tahu saudara di sini punya pikiran yang terbaik masing-masing apa, tetapi saudara belum ucapkan kepada Tuhan apa yang saudara mau. Dan buat Tuhan memberikan yang terbaik yang saudara inginkan, itu adalah kesukaannya Tuhan. Amin. Mungkin kesukaan saya sama kesukaannya Pak Sianipan lain. Pak Sianipan mungkin suka santai, mancing dan lain sebagainya. Ya, saya nggak suka mancing gitu Pak.
Tetapi Tuhan tahu Dia akan berikan kesukaannya. Pasien apa? Dia berikan segala yang dibutuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan? Beli alat pancing, beli mobil buat mancing, beli semuanya, sampai persediaan makanan dan minuman akan disediakan. Amin. Saya punya kesenangan untuk belajar, untuk baca buku, untuk menikmati semua buku-buku yang ada di rumah saya. Saya baca semuanya dan Tuhan sediakan apa yang saya butuhkan. Saya senang untuk saya jalan-jalan, lihat pemandangan, dan Tuhan sediakan kebutuhannya untuk saya pergi ke luar negeri, keliling dunia, karena itu kesenangan saya. Saudara, apapun yang menjadi kesenangan saudara, Tuhan tidak pernah merasa berkata, ih kemewahan itu, kok anak Tuhan naik mobil mewah. Enggak. Yang suka naik Avanza, Tuhan kasih Avanza. Tapi saya kepingin yang lebih enak, saya kepingin Elgrand, saya kepingin apa, ya apa-apa sudah. Saudara, tidak ada masalah. Yang satu berarti lebih rohani daripada yang lain. Itu hanya masalah pilihan saudara. Amin. Jangan pernah menghakimi kok orang Kristen miskin kayak gitu, jangan. Kok orang Kristen naik mobil mewah kayak gitu, naik Mercy, sementara banyak orang yang miskin. Saudara, kalau sudah ngomong begitu, saudara kembali kepada hukum Taurat, tidak tahu bahwa Tuhanmu itu sayang kepada semua orang, ingin yang terbaik kepada masing-masing saudara. Apa yang terbaik buat saudara, itu pilihan saudara, itu yang Tuhan kasih. Nggak usah rese, bilang orang Kristen kok naik apa, yang satu lagi orang Kristen kok jalan kaki, terbang nggak beres saudara ya. Karena saudara terpancing kepada hidup di dalam hukum Taurat, di mana saudara ingin menghakimi orang ini jangan-jangan kayaknya karena korupsinya, orang-orang ini jangan-jangan susah gara-gara banyak dosa, ya. Orang ini kena penyakit macam-macam, bercerai perkawinannya jangan-jangan banyak kutuk, gitu kan? Yesus nggak pernah bicara soal kutuk, soal saudara dosa, soal saudara beres atau enggak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia doakanlah orang yang lumpuh dan yang lumpuh sembuh. Amin. Apa yang menggerakkan Yesus? Belas kasihan. Kasih. Dia tidak peduli apakah kamu sudah berbuat salah 1000 kali, apakah kamu sudah berdosa melanggar 10 perintah Allah dikali 2, atau 10 perintah Allah dikali 10, berapapun kesalahan saudara, hatinya tidak digerakkan untuk menghakimi dosa. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh kasih dan disembuhkannya yang lumpuh, yang buta, yang miskin, yang kehilangan, ada yang mati saudaranya. Kasihan nih, baru aja suaminya mati, sekarang anaknya mati, kemudian rumahnya hilang, jangan-jangan orang ini terkutuk. Itu pikiran siapa tuh saudara? Nggak boleh punya pikiran begitu kalau melihat ada orang susah saudara ya. Jangan bilang, jangan-jangan orang itu banyak dosanya ya. Maksud suami ini baru aja kawin udah mati ya. Maksud baru aja punya anak mati. Maksud baru aja, nggak boleh saudara. Ya. Hati saudara tidak boleh digerakkan oleh hukum Taurat. Hati saudara harus digerakkan oleh kasih. Ketika saudara melihat orang, hati Anda harus digerakkan oleh belas kasih. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita minta Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus ke atas kita. Haleluya.